Dan masih bersama kami di Good Talk, kita masih mau bahas nih tentang pramugari. Nah, tadi kan sebenarnya segmen yang dua tadi kita sempat bahas syarat-syaratnya untuk menjadi pramugari itu seperti apa gitu ya. Nah, tadi kan udah ngelewatin berbagai pelatihan. Nah, sekarang kita bahas tentang basicnya dulu nih gitu. Apakah memang wanita-wanita yang menjadi pramugari itu dilihat banget good lookingnya? Harus mempunyai syarat yang cantik, kulitnya mulus, karena kan emang iya maksudnya cantik-cantik ya namanya pramugari, kita juga ngeliat wow gitu, maksudnya badannya juga yang proporsional, tapi apakah memang kenyataannya seperti itu? Aduh, aku bingung jawabnya gimana. Kenyataannya kayak gitu, ya cantik itu relatif ya Kak, gitu. Tapi sebenarnya kalau mau ditanya nih, aku kan di sini tergolong baru ya, gitu. Oke lah, aku bukan yang experience berpuluh-puluh tahun jadi pramugari. Aku tuh nggak tahu loh sebenarnya jujur tuh biasa aku tuh nggak tahu kenapa aku diterima. Jujur. Jadi kayak sometimes ada faktor X apa sih gitu loh yang kok dia bisa terima aku gini. Jadi kan kayak aku juga fresh graduate gitu ya. And then uh, pas lagi ke agen itu mau interview pertama kali itu kan ya otomatis bersandinglah dengan orang-orang Garuda, AirAsia, Lion Air gitu kan. Ya aku mah cuma hanya anak baru lulus mahasiswa, mending baru lulus orang lagi ngerjain bab satu ya kan. Lagi pusing-pusingnya gitu. Bab satu, bab dua kan agak ribet ya gitu kan. Nah, jadi kayak ngeliatnya, ini kak, dalam hati gitu kan, ini kakak ini pasti diterima deh. Ya ampun sanggulannya, ya ampun wanginya, udah parfumnya udah apaan gitu ya, cara jalannya udah cantik gitu ya. Tahu-tahu nggak keterima, jadi kayak, dia nggak keterima, kok aku keterima ya, padahal aku cuma begini doang gitu. Ya balik lagi sih, makanya mereka mungkin ngelihat first impression kita saat interview itu mungkin gimana gitu ya, dari motif mungkin kita highly motivated kah atau kita senyum terus atau gimana gitu ya. Secara fisik at the end sebenarnya ya yang penting proporsional aja sih badannya gitu. Itu sih kak kalau secara fisik mah. Ya, tapi ada nggak sih syarat-syarat kayak aduh tinggi badan harus segini, karena kan aku bukan mau mengkotak-kotakan, tapi kan maksudnya untuk syarat jadi model aja gitu kan ada ya, kayak harus tingginya segini, beratnya segini. Nah kalau di pramugari tuh ada nggak sih? Paling ya makanya dari itu pas lagi cek fisik itu ya harus arm reach-nya 212 cm itu harus wajib nyampe. Kalau nggak nyampe langsung bye gitu sih. Jadi dibilang lebih patokan ke arah sentimeter tingginya, itu nggak gitu juga. Yang penting average-nya dulu. Kalau kamu nyampe, baru tinggi badan ngikutin ke berat badan gitu. Itu sih. Oke, Itu nah sih. sejauh ini sepengalaman menjadi pramugari, flight paling jauh kemana sih Kak? Aku pribadi paling jauh ke New York. Itu sekali jalan 14 jam. 14 jam. Tapi ada penerbangan ke LA. Ke LA 17 jam, tapi aku belum pernah dapat LA karena baru 2 kali. Jadi kan kalau bikin US visa kru itu kan ya udah persyaratan dari embassy sini itu kan waktu itu harus udah setahun terbang dulu baru bisa apply gitu kan. Pas banget pas udah aku kan masuk 2019 Januari 19 ya. Terus ya udah pas udah setahun terbang, berarti kan 2020 kan tiba-tiba corona. Jadi ya udah aku baru dapatnya waktu itu New York aja sih 2 kali 14 jam. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, stay di situ berapa lama? Supaya tahu Di New pengalaman Yorknya. pengalaman di New Yorknya sendiri gitu. Sedih kalau di New York cuma semalam doang. Agak lagi winter sih waktu itu, cuman ya iya senang banget karena waktu itu Januari deh, awal Januari gitu aku ke New York. Terus lagi winter, lagi salju, jadi kayak udah dingin banget kan, minus kalau nggak salah. Terus ya benar-benar kayak namanya pertama kali ke New York, terus yang kayak ngerasain salju kayak nggak mau tahu, pokoknya aku mau keluar, pokoknya mau megang salju gitu. Yang penting sempet ya megang salju di sana. Tapi ya karena dingin jadi nggak bisa jauh-jauh karena kan ya sempat badai salju juga sih waktu itu. Oh iya ya, oke oke oke. Nah, sekarang kalau misalnya kamu Iya. memposisikan diri ya, maksudnya sebagai pramugari dan juga sebagai penumpang, kira-kira nih kalau dari kamu sendiri, perasaan dan suasana yang kamu rasakan tuh apa gitu kan? Pasti beda loh ya kan, sebagai
penumpang dan juga sebagai pramugari gitu. Pramugari ya bedanya pasti pakai seragam, harus ini, harus itu. Tapi apa yang kamu rasakan ketika dengan dua posisi yang berbeda itu? Apa ya? Ya namanya lagi jadi pramugari, lagi kerja gitu kan. Ya udah kerja aja yang bener gitu. Gak usah aneh-aneh gitu kan. Ya kan kita pakai seragam itu juga kita kasarnya kayak brand ambasadornya si maskapai ya gitu kan. Lagi jalan di aisle semua mata tuh tertuju gitu sama kita gitu kan. Kan dapatnya ngapain sih diliatin gitu. Ya kan kita kan sebagai penumpang suka ngeliatin pramugari gitu. Kita tuh kerasa loh diliatin. Atau misalnya lagi duduk di jump seat gitu ya. Duduk di jump seat. Terus kan ada penumpang duduk depannya, kita tuh tahu loh diliatin sama kalian gitu. Jadi kadang kan suka awkward moment aja, kenapa sih nih orang ngeliatin aku gitu. Ada yang salah kah gitu. Cuman kalau misalnya lagi jadi penumpang ya udah ya biasa aja sih kayak penumpang biasa, nggak peduli gitu kan. Misalnya pas lagi days off juga, saya pulang nih ke Jakarta gitu kan, ya udah lebih ke arah ini sih, lebih menghargai. Jadi kayak aku tahu pramugari terbang Jakarta udah 8 jam pasti capek banget gitu kan, atau enggak misalnya lagi full gitu ya. Jadi kayak ya udah jangan minta macam-macam gitu. Maksudnya jangan semuanya mau gitu. Jadi kayak lebih menghargai sih. Jadi kayak sesama rekan kerja gitu kan. Gitu aja sih. Berarti ke sama bandara mah udah kayak apa ya? Udah hari-hari ya. Udah nggak, bukan Iya. sesuatu hal yang harus mungkin konten juga udah biasa nih. Oke. Nah, tadi kan kita balik lagi nih. Tadi ngebahas tentang safety ya kan. Ada kamu harus menjadi garda terdepan lah gitu kan untuk menenangkan si penumpang-penumpang yang mungkin mengalami segala permasalahan lah, mungkin ada teroris apa segala macam. Ada nggak yang pernah kamu rasakan gitu, yang sangat membahayakan? Dan kamu apa yang pada saat itu yang kamu lakukan? Aduh, kita mah selalu berdoa semoga nggak ada yang bahaya ya kejadian. Please banget jangan ada aneh-aneh gitu ya. Tapi kalau yang kejadian waktu itu, waktu awal-awal terbang ya. Sebenarnya waktu awal-awal terbang, ya takut gitu kan. Aduh, baru first flight gitu kan, berapa kali terbang nih gitu kan. Ya kan di training udah, cuman kan kadang kan training teori sama praktek kan beda ya gitu kan. Jadi ya benar-benar harus ya ngomong aja sih, tinggal misalnya ke manajer gitu, kayak aku baru pertama kali terbang, aku baru lulus gitu ya, mereka sih paham gitu kan. Cuma waktu itu kayak bulan keberapa gitu aku ke Manchester, uh, tiba-tiba kayak manajer aku gitu kan ngumpulin ke galley gitu, itu aku ingat banget deh, ngumpulin ke galley gitu kan, semua kru gitu kan, ngasih tahu gitu kan, pilot guys gitu, pilot bilang gitu kan, Captain said kalau kita bakal terjadi decompression. Decompression tuh yang oksigen mas turun, ya kan. Kalian tahu kan prosedurnya apa? Iya, tahu prosedurnya kok, kita harus ini, harus itu, hafal, ingat gitu kan. Kan tahu ya prosedurnya, cuma kan aduh ini kejadiannya gimana gitu, ini kapan ya, di menit keberapa nih, berapa menit lagi nih decompression gitu. Iyalah sekarang seatbelt sign on nih, udah nih seatbelt sign on, jadi kalian baliklah ke jam seat, duduk masing-masing gitu. Iya. Nah pada saat itu tuh tiba-tiba turbulence parah gitu. Jadi kalau terbang ke London sama Manchester entah kenapa tuh kalau turbulence tuh parah banget. Udah parah lama lagi ya. Terus aku duduk tuh di jam seat kan, cabin tuh gelap. Untungnya maskapai aku tuh kadang cabin tuh gelap gitu, benar-benar literally gelap gitu kan. Jadi kan kalian penumpang nggak bisa ngeliat muka aku di jam seat ini kan. Udah turbulensinya parah, kita juga manusia, kita juga bisa enak loh gitu kan. Iya kan, enak banget. Akhirnya aku nangis, tapi bukan nangis, maksudnya kayak netesin air mata aja gitu loh. Aku cuma bilang, ya Tuhan kalau emang Engkau mau ngambil nyawaku ya udah ambil aja gitu. Karena memang parah banget. Parah banget. Terus abis itu untungnya puji Tuhannya nggak nggak jadi sih, tiba-tiba kayak udah seatbelt sign off gitu kan. Akhirnya kalau off kan berarti kita harus berdiri cek cabin gitu kan, apakah ada yang engap, apakah ada yang butuh oksigen bottle, kayak cek-cek semua penumpang kita gitu kan. Ya udah kayak aduh puji Tuhan gitu, kayak nggak kenapa-kenapa gitu. Jadi please jangan sampai kenapa-kenapa. Itu sih yang paling aku ingat gitu. Wow, tanggung jawab yang sangat besar juga ya. Karena harus nenangin diri sendiri, lalu juga harus nenangin orang lain gitu. Bener gitu kan, di balik senyuman pramugari ini kadang-kadang dalamnya juga menangis, ya Allah gitu, kalau emang kamu ngambil aku ya udah ambil aja gitu.
Oke, oke. Nah, kira-kira ada nggak sih perbedaan standar penerbangan dari penerbangan domestik sama internasional gitu? Mungkin cara tata caranya atau syarat-syaratnya, maksudnya lebih ke apa ya? Kayak apa sih, kayak penenangannya atau ada nggak sih perbedaan dari semua itu? Enggak sih, semuanya nggak ada beda. Cuman kayak servisnya aja beda. Mungkin kalau misalnya domestik yang pendek gitu ya, mungkin cuma 1 jam doang, ya udah servisnya snack doang gitu, entah muffin, entah sandwich gitu. Tapi kalau misalnya long flight ya otomatis kalau dikasih sandwich doang ya kagak kenyang ya itu penumpangnya gitu kan. Jadi nasi atau apapun itu beda servis aja sih, tapi basically semua sama. Selama kamu menjadi pramugari ya kan, pasti kan ada switch switch partner lah ya kayak gitu, entah itu kru cabinnya sendiri atau Benar. mungkin pilotnya gitu. Nah kamu sendiri gimana tuh cara ngatasinnya? Mungkin kalau yang tiba-tiba flight flight kemana udah cocok nih sama partnernya, terus kamu harus tuker lagi gitu. Ada nggak kendala yang kamu alami pada saat itu? Pastilah ya, pasti setiap setiap hari itu beda-beda sih flightnya. Ya kebetulan aja mungkin kalau enak tiba-tiba barengnya sama si Mbak Filipina yang itu ya itu gitu kan. Ya udah tau lah cara kerjanya di mana, gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya beda-beda ya otomatis pasti beda sih. Cuman ya balik lagi kan kita punya SOP ya gitu ya. Udah jalanin aja SOP-nya gitu dan gak usah berdebat lah gitu. Maksudnya ya dan ikutin aja posisi senior cabin crew kan. Ya si senior itu kan seperti ketua gengnya si ekonomi gitu kan. Ya udah ikutin aja senior yang ngomong apa. Ayo mulai start service gitu. Ya udah kita bareng. Kan di aisle itu kan kartnya trolinya harus bareng ya jalannya gitu kan. Ya udah start gitu. Itu ya ikutin aja. Ikutin manajer, ikutin dia maunya apa. Ikutin aja udah. Kalau misalnya dibully sama senior itu mah udah pasti wajar lah ya. Udah hal biasa kayaknya. Nah, tadi kan kamu juga udah jelasin kalau misalnya tugas pramugari itu adalah sebagai garda terdepan di setiap maskapai lah ya gitu. Meskipun ada pilot juga sih, tapi kan kamu bertugas untuk menenangkan. Selain itu pribadi sendiri deh, kamu jauh dari keluarga, keluarga kamu mungkin di negara mana, kamunya sendiri lagi di mana gitu-gitu. Apa sih yang ngebuat kamu jadi tetap nih pengen jalanin tugas atau pekerjaan sebagai pramugari? Simple sih, cause I love my job. Itu di saat kamu suka apa yang kamu lakukan itu pekerjaan kamu mau secapek apapun, selelah apapun, sesetres apapun, setiap pekerja itu kan punya resikonya masing-masing ya, punya keluh kesahnya masing-masing gitu loh. Jadi ya pasti kalau emang udah cinta dan seneng ngejalaninnya ya udah enjoy aja, jalanin aja gitu sih. Pada prinsipnya memang do what you love and love what you do ya. What you do. Iya, yes, benar. Oke, aduh seru banget ngobrol sama Sarah, tapi kita harus terpisahkan oleh waktu. Thank you ya Mbak Padahal Sarah aku masih ya. pengen ngobrol loh. Asli, Nah, asli, pengen tahu juga nih dunia-dunia pramugarian tuh penerbangan seperti apa sih. Tapi memang kita harus berpisah dulu. Mungkin kita bisa ketemu nanti di lain platform. Oke, tapi aku mau minta iya. tolong sama kamu, Sarah, untuk Apa nih? menutup acara ini dengan tone nada pramugari. Tapi kata-katanya, Smart viewers, jangan lupa saksikan Good Talk setiap hari Rabu pukul 1 siang hanya di www.binus.tv. Aduh, jadi deg-degan. Sanggup ya. Kita minta tolong dong biar apa namanya biar acara ini bisa bikin apa ya? Supaya bisa nambah pengalaman kali ya di closing sama pramugari gitu. Aduh, aduh. Ya Oke, boleh dicoba. oke. Coba nanti aku kasih kamu waktu. Aku mau closing dulu nih, menutup acara ini. Jadi Smart Viewers, itulah tadi perbincangan saya bersama Sarah Kimberly sebagai pramugari. Seru ya, pekerjaan pramugari itu banyak ujiannya, tapi banyak juga nikmatnya. Tapi percayalah, namanya setiap pekerjaan itu pasti ada plus minusnya. Yang penting adalah do what you love and love what you do. Saya Viana Andita dan juga Sarah Kimberly pamit. Silakan Sarah. Selamat siang Smart Viewers. Jangan lupa untuk terus saksikan Good Talk setiap hari Rabu pukul 1 siang hanya di www.binus.tv.